Salam sahabat The Messenger, inilah doaku. Semoga kasih kita makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik, supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Demikian salah satu pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga berbicara pada kita saat ini. Sahabat The Messenger, Minggu 23 Mei 2021 besok, berdasarkan kalender gereja ini, kita kenal dengan nama Minggu Pentakosta. Kita akan merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus kembali. Peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lampau. Peristiwa ini juga dapat kita maknai sebagai lahirnya gereja perjanjian baru, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus dan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Itu sebabnya dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara atau merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan pengutusan para murid yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut. Terkait dengan hari Pentakosta dan pengutusan para murid itu, yaitu untuk mengemban amanat agung Yesus Kristus. Dalam renungan ini, saya akan berbagi dengan sahabat The Messenger sebuah pesan Kristus dari Yohanes pasal 15 ayat 26 hingga 27. Yohanes 15 ayat 26 hingga 27. Mari sejenak sahabat The Messenger kita teduhkan hati, berdoa memohon tuntunan dan pengurapan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini memberkati kehidupan kita dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian di tengah dunia ini. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kehadirat Tuhan. Engkau Bapa kami, Bapa yang mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami selalu datang kepadamu, memohon pertolongan, memohon penyertaan, bimbingan Roh Kudus-Mu di sepanjang kami berada di tengah dunia yang Tuhan tempatkan sebagai saksi-saksi bagi Kristus. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya melalui pemberitaan firman Tuhan, mengurapi firman-Mu dan hamba-Mu, serta memberkati, mencerahkan setiap pemikiran kami, sahabat The Messenger, sehingga kami semuanya beroleh berkat melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat The Messenger, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 26 hingga 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Sahabat The Messenger, setiap kita mungkin pernah mendengarkan tentang kesaksian orang-orang yang bertobat, yang membuka hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tanpa ada orang yang secara khusus membimbing atau memberitakan Injil pada mereka. Ada yang menjadi percaya lewat peristiwa atau kejadian sakit penyakit, kemudian mereka mengalami kesembuhan ilahi, dan tanpa pemberitaan firman Tuhan dari hamba Tuhan,
atau dari siapapun yang mereka kenal, mereka memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai penyelamat mereka. Ada juga yang menjadi percaya setelah diterpa pencobaan. Kegoncangan badai hidup telah membawa dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena dia mengalami pertolongan Tuhan yang secara ajaib dalam kehidupannya. Sementara yang lain, ada orang yang begitu membenci kekristenan, membenci ajaran Kristus. Dan apa yang dialami? Malah Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya pada orang tersebut. Dalam peristiwa supranatural, saya ambil contoh misalnya Saulus di dalam Kisah Para Rasul. Dia bahkan dipilih oleh Tuhan menjadi utusan Injil, memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita lihat di dunia kita, di zaman kita ini, di abad kita ini. Mereka yang begitu membenci kekristenan, membenci kehidupan yang diajarkan Yesus. Malah sebaliknya, mereka ditangkap oleh Tuhan dan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Saya menyukai kisah hidup C.S. Lewis. C.S. Lewis adalah seorang penulis yang sangat terkenal, berkebangsaan Irlandia, kemudian menjadi warga negara Inggris. Terakhir 29 November 1898 atau abad 19 yang lalu, dan wafat 22 November 1963. Pengalaman pahit masa kecil dari Cliff Staples Lewis atau C.S. Lewis tadi pernah membuat dia kehilangan iman kekristenannya. Dia meninggalkan Tuhan. Ditambah lagi ketika dia memiliki pasangan hidup. Pengaruh dari pasangan hidupnya yang seorang Yahudi ateis membuat beberapa episode kehidupannya masuk di dalam lembah kekelaman karena meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian dalam kehidupannya? Sakit penyakit yang dialami oleh istrinya telah membawa dia dan juga membawa istrinya kembali kepada Tuhan. Itulah antara lain contoh karya perbuatan Roh Kudus atas orang-orang yang mengalami perubahan hidup tanpa campur tangan manusia, tanpa ada orang yang membimbing mereka. Hal ini mengkonfirmasi perkataan Kristus yang telah kita baca tadi dalam Yohanes 15 ayat 26. Saya membacakannya kembali. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sahabat The Messenger, kita bisa pahami dan mengerti bahwa Roh Kuduslah, semata-mata Roh Kuduslah yang membimbing pribadi-pribadi yang saya sebutkan tadi bertobat dan mengalami perubahan hidup, meninggalkan dosanya. Roh Kuduslah yang menyadarkan mereka untuk memilih kembali kepada jalan Tuhan. Jadi jika demikian, Roh Kudus bekerja menyadarkan dan membimbing orang untuk diselamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih perlu menyaksikan Injil secara verbal? Apakah kita masih perlu memberitakan Injil melalui saluran YouTube Bread of Life ini? Perlukah? Jelas jawabannya ya, perlu. Kristus sendiri memesankan pada murid-muridnya. Tentu pesan ini berlaku pada kita semua, sahabat The Messenger. Kita periksa kembali pesan Tuhan berikutnya. Saya membacakan ayat 27. Jadi kita tidak berhenti di ayat 26.
27 mengatakan apa? Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Benar bahwa Roh Kudus akan bekerja mengubah kehidupan orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus memesankan, tetapi kamu juga, sahabat The Messenger juga, harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Karena kita diutus ke tengah dunia untuk mengemban amanat agung Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa muridnya. Sahabat The Messenger yang dikasihi oleh Tuhan, dalam saat teduh saya beberapa hari yang lalu, usai saya merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sesuai kebiasaan yang saya lakukan, bangun tidur, saya kemudian membaca berita di portal online. Setelah membaca berita, hati saya diliputi duka cita dan belas kasihan pada mereka yang meninggal tanpa pengharapan. Mereka yang meninggal tanpa keselamatan dari Kristus. Momen itu mendorong saya untuk berdoa bagi mereka yang terhilang. Dan di dalam doa saya memohon Roh Kudus menolong saya untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang yang saya temui. Karena melihat banyak orang yang meninggal secara sia-sia tanpa ada pengharapan keselamatan. Jadi saya berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk memiliki kesempatan atau beri keberanian bagi saya mengabarkan Injil keselamatan bagi siapapun yang saya temui. Juga saya memohon Roh Kudus memampukan dan memberi hikmat pada saya di dalam kesaksian saya itu, sehingga tidak mengundang unsur konflik atau isu sara yang saat ini sangat sensitif di negeri kita. Apa yang terjadi sahabat The Messenger? Di luar semua agenda yang saya rancang, di luar semua yang saya pikirkan, Roh Kudus mengarahkan pikiran saya dengan hal-hal yang tak terduga sebelumnya. Antara lain adalah dalam perayaan Paskah Persekutuan Doa di sekolah di mana saya mengajar. Panitia berkonsultasi dengan saya prosedur, proposal, dan semua undangan siapa yang akan hadir. Dan seketika muncul ide yang saya sharekan kepada siswa saya panitia Paskah tadi untuk mengundang pengurus OSIS, mengundang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bahkan kirimkan juga undangan kepada kepala sekolah. Tujuannya apa? Supaya mereka datang memberi sambutan. Saya tidak memikirkan hal-hal yang lain selain daripada bahwa harus ada orang yang mendengarkan Injil keselamatan yang belum pernah mendengarkannya secara utuh. Puji Tuhan, sahabat The Messenger, beberapa orang dari pengurus OSIS datang mengikuti ibadah. Mereka duduk dari awal mengikuti ibadah. Pujian dinaikkan, mereka ada di sana. Mungkin mereka sedikit agak bingung, tetapi pesan firman Tuhan, Injil keselamatan saya beritakan. Bagaimana penyalipan dan kematian Kristus serta kebangkitannya menjadi jaminan penebusan bagi dosa manusia. Jiwa saya pun bersuka cita karena ada orang yang mendengarkan Injil keselamatan. Tentang apakah mereka kemudian membuka hati menerima Kristus, itu urusan Roh Kudus kemudian. Sahabat The Messenger, kesempatan lain pun juga datang saat saya diminta memimpin sebuah ibadah pertunangan, ibadah keluarga di sebuah rumah makan beberapa waktu yang lalu, masih seminggu yang lalu. Roh saya pun bersuka cita melihat beberapa orang dari undangan keluarga yang bertunangan ini beroleh kesempatan untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya arahkan atau saya bagikan terkait dengan mempelai Kristus, gereja sebagai mempelai Kristus dan Kristus sebagai mempelai laki-laki, sebagai gambaran eskatologis. Jadi pernikahan Kristen adalah gambaran eskatologis tentang hubungan jemaat, hubungan gereja dengan Kristus juru selamatnya.
dan bagaimana menerimanya untuk masuk di dalam bagian dari mempelai Kristus tersebut. Nah, hati saya diliputi dengan sukacita. Rasanya saya seperti bisa mengaduk angin karena saya memiliki kesempatan memberitakan kabar baik bagi mereka yang belum pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus secara utuh. Saya bisa melihat dari cara berbusana orang tersebut, mereka bukanlah orang-orang percaya sebelumnya, tapi mereka dengan tekun mendengarkan firman Tuhan yang saya bagikan. Urusan apakah kemudian mereka percaya Yesus adalah karya Roh Kudus yang terus kita doakan. Dalam kesempatan-kesempatan seperti inilah kita kiranya melihat sekecil apapun peluang untuk mengabarkan kabar baik, untuk menyaksikan Injil keselamatan. Tidak hanya sekedar merayakan bulan misi di bulan Mei, tapi sungguh-sungguh kita memberikan hati kita, lidah kita untuk menyaksikan Injil keselamatan. Kita bisa menggenapkan perkataan Kristus yang saya bacakan tadi di Yohanes 15:27. Kamu juga harus bersaksi. Kita semua, sahabat The Messenger, harus bersaksi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya mengajak sahabat The Messenger menggenapi amanat agung Tuhan kita. Dan sebagai penutup dari renungan kita ini, saya mengutip pesan Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran. Saya yakin, saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita menjadi saksi bagi Kristus di tengah dunia yang hilang harapan ini. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, saya mengajak sahabat The Messenger untuk menaikkan doa permohonan dan syafaat kita, untuk mendoakan, memohon Roh Kudus melembutkan setiap hati yang keras dan yang berseteru dengan Injil Yesus Kristus, agar dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka pun diselamatkan. Kita berdoa, memohon Roh Kudus memakai hidup kita menjadi saksi bagi Kristus, seberapapun kemampuan kita untuk bersaksi. Kita juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah iman, yang saat ini diterpa ekonomi yang mulai merosot. Berdoa bagi anak-anak sekolah yang terus melakukan pembelajaran secara jarak jauh, agar mereka tetap dapat bertumbuh di dalam pengetahuan. Dan kita juga mendoakan pemerintahan Indonesia, bangsa dan negara kita, serta berdoa bagi perdamaian dunia. Kita tahu dalam berita bahwa Timur Tengah memanas kembali. Kita doakan agar Tuhan berkarya di semua peristiwa yang terjadi di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami Tuhan utus untuk menjadi saksi di tengah dunia, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, memohon karya Roh Kudus atas hati yang keras, atas mereka yang tak terjangkau oleh kami, mereka yang telah menutup diri pada Injil keselamatan. Lembutkan hati mereka. Engkau dapat berkarya Allah Roh Kudus, bekerja di dalam pekerjaan yang tak dapat kami lakukan. Berkaryalah. Lembutkan setiap hati yang keras, agar Tuhan firman-Mu boleh mereka dengar. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pakai hidup kami menjadi saksi dan alat-Mu di tengah dunia bagi tetangga kami yang belum mengenal keselamatan
dalam Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang terhilang, mereka yang telah meninggalkan iman Kristennya karena pencobaan yang mereka hadapi, kami doakan juga ya Tuhan, memohon karya Roh Kudus bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan, lemah imannya, tak mampu melawan dosa. Beri kekuatan ya Tuhan. Berdoa bagi mereka yang lemah secara fisik, yang sedang dalam perawatan karena sakit penyakit yang mereka alami. Jamah ya Tuhan, kesembuhan oleh anugerah Tuhan terjadi atas hidup mereka dan mereka menjadi saksi bagi Kristus. Berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini diterpa oleh krisis ekonomi, keuangan yang mulai menipis, usaha yang mulai melemah. Kami mohon campur tangan Tuhan berkarya dengan secara ajaib atas pergumulan perekonomian mereka. Tuhan, nyatakan perbuatan ajaib. Dan akhirnya kami doakan juga Tuhan, anak-anak sekolah yang saat ini masih terus menjalankan pembelajaran jarak jauh. Secara sosial mungkin mereka kurang bertumbuh karena harus belajar di rumah. Namun kami percaya Tuhan, mereka boleh bertekun dan mengembangkan setiap bidang ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Beri hikmat dan tolong para guru yang membimbing agar mereka boleh mencapai ketuntasan belajar. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan negara kami Tuhan. Mulai pejabat di pusat hingga di daerah. Beri mereka hikmat bijaksana-Mu, bimbing yang mereka ya Allah Roh Kudus agar mengambil kebijakan keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa para tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk membantu memulihkan mereka yang masih dirawat dampak dari pandemi. Kami percaya Tuhan yang proteksi. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga bagi perdamaian dunia. Kami menyaksikan dalam berita, membaca krisis Timur Tengah, pertikaian antara Israel dan Palestina kembali memanas. Tuhan berkaryalah lewat peristiwa ini. Nyatakan kehendak-Mu atas dunia ini. Tanda-tanda yang boleh kami lihat ini membawa kami makin dekat, makin serius di dalam mengiring Tuhan, dalam menyaksikan Injil keselamatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menaikkan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian sahabat The Messenger, renungan yang dapat saya bagikan di tengah kita. Selamat beraktivitas. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.